COVID-19 menjadi kata yang terlampau sering kita dengar semenjak kemunculannya yang tiba-tiba mengacaukan. Entah kapan akan menghilang, tanpa ancang-ancang, tanpa persiapan. Masyarakat dihadapkan dengan riuhnya keadaan yang tak lagi sanggup untuk dikendalikan. Informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Kembali melonjak. Kasus kematian di tanah air bertamba 1.566 hingga total pasien COVID. Total kasus positif COVID-19 menjadi 1.414.396 kasus. Kasus kematian COVID makin dan makin bertambah sejak memasuki hantaman gelombang kedua. Kasus positif bertambah, rekor angka kematian juga pecah. Sebanyak 1.007 jiwa melayang dalam satu hari per tanggal 11 Juli 2021, menjadikan Indonesia berada di urutan kedua dengan kasus kematian terbanyak di dunia. Kondisi tersebut sudah pasti menjadi fokus utama pemerintah untuk dapat segera dipulihkan. Upaya demi upaya dilakukan, kebijakan demi kebijakan diterapkan, dan sanksi demi sanksi ditegaskan. Mulai dari PSBB, larangan mudik, berbagai sanksi bagi pelaku pelanggaran, PPKM Mikro, darurat, hingga level 4. Berbagai kebijakan tersebut menjadi komitmen pemerintah dengan harapan segera menyurutkan angka kematian. Peran penegak hukum diperlukan guna menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat untuk menaati peraturan. Namun cara-cara humanis harus dikedepankan dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mendagri menjelaskan, PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan berdasarkan level dan kategorinya masing-masing. Tentunya tidak ada yang menghendaki adanya pembatasan kegiatan, tetapi memang harus dilakukan. Merembet dari satu sektor ke sektor lain, COVID-19 merubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat dalam waktu yang singkat. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik, hingga sosial budaya. Di antaranya, meningkatnya angka kematian, menurunnya kesehatan baik fisik ataupun mental, terhambatnya roda perekonomian, menurunnya kesejahteraan sosial, terganggunya aktivitas pembelajaran, hingga terkekangnya interaksi sosial. Sebagai manusia yang hakikatnya merupakan makhluk sosial yang hidup saling berdampingan, interaksi sosial menjadi dasar terciptanya hubungan kekerabatan. Akan tetapi, kondisi di masa pandemi memaksa masyarakat mengubah pola pikir, tingkah laku, dan tindakan demi beradaptasi menghadapi lingkungan. Lambat laun keadaan seperti ini mulai mengikis kebiasaan sosial yang menjadi identitas asli suatu daerah. Menurut Max Weber dalam buku yang berjudul Sociological Writings, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi sebagai akibat dari adanya ketidakstabilan unsur-unsur di dalamnya.
Pola pikir baru tentu melahirkan pola kehidupan baru yang perlahan menggeser nilai asli kehidupan sosial bermasyarakat. Kegiatan ibadah bersama, acara pernikahan, acara adat daerah, hingga perayaan hari besar yang sebelumnya disambut dengan meriah dan sukacita tidak lagi dapat dilakukan. Siasat manusia untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri demi meraup keuntungan pribadi menjadikannya egois dan individualis. Awal kemunculannya seperti kasus panic buying, penimbunan masker dan hand sanitizer, kasus penggunaan alat swab antigen bekas. Kejadian tersebut menggambarkan betapa pandemi berdampak masif bagi perubahan tatanan sosial budaya masyarakat. Lalu bagaimana peran kita sebagai generasi muda untuk menghadapi pandemi yang tak kunjung mereda? Saat ini, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z sebesar 27,94%. Jelas Kepala BPS Suharyanto. Dikutip dari hasil sensus penduduk tahun 2020, BPS merilis bahwa jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total populasi penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk paling dominan kedua adalah generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa atau setara dengan 25,87% dari total populasi penduduk Indonesia. Generasi Z adalah mereka yang berusia 8-23 tahun, sementara generasi milenial merujuk pada penduduk berusia antara 24-39 tahun. Apabila dilihat dari jumlah populasinya, generasi muda memiliki kekuatan dan ruang gerak yang luas, sehingga dinilai mampu menjadi penggerak aksi menuju hal yang positif. Tetapi bagaimanakah kenyataannya? Pertanyaan tersebut dapat kita jadikan refleksi bagi diri kita masing-masing untuk berperan aktif menuju hal yang positif. Yuk, sebarkan energi positif. Kita bisa kok hidup berdampingan dan bersahabat dengan keadaan. Berpikir rasional, membuang jauh-jauh pikiran negatif yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Sesuai karakter budaya Indonesia sesungguhnya, gotong royong, tolong menolong, toleransi, solidaritas, berbagi, dan bersinergi dapat kita lakukan. Bentuk aksi nyata diantaranya seperti mematuhi protokol kesehatan, memberikan himbauan pada orang-orang di sekeliling kita, ikut serta dalam program dan kegiatan peduli sosial untuk memberikan bantuan bagi mereka yang kesulitan. Berbagai inisiatif dikeluarkan untuk mengawali gerakan kebaikan, seperti membuka donasi melalui platform sosial media, galang dana, dan menyalurkan bantuan berupa sembako, uang tunai, atau makanan. Harapan besar ditujukan pada kita sebagai generasi muda, agar menjadi penggerak untuk terus memberikan kontribusi, semangat, dan inovasi melalui potensi diri, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Mari perluas energi positif. Semua bisa dimulai dari diri sendiri.